Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ikhwan Riyadi Fajrianto, Ahmad Baresi, Lutfi Adriansyah Subagia ingin mempresentasikan materi yang berisikan tentang Nabi Muhammad SAW dan keteladanannya. Baik, akan saya mulai untuk pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Lutfi. Silakan. Baik, di pembahasan pertama ini saya akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW dan keteladanannya. Diawali dengan latar belakang Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dalam agama Islam. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah, Arab Saudi, dan wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang sangat dihormati dan dianggap sebagai teladan bagi umat Muslim di seluruh dunia. Ada beberapa latar belakang yang penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW yang membentuk kepribadiannya dan memberikan inspirasi bagi umat Muslim. Keteladanan Nabi Muhammad SAW sangat dihargai dan dijadikan contoh oleh umat Muslim. Mereka mencoba meneladani akhlak mulia, keadilan, dan ketabahan beliau dalam menghadapi berbagai cobaan. Pengabdian Nabi Muhammad SAW terhadap Allah dan umat manusia mengilhami umat muslim untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan mengikuti ajaran Islam dengan penuh kasih sayang, toleransi, dan juga kebaikan. Keteladanan Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah keteladanan dalam ibadah. Beliau melaksanakan sholat dengan sempurna, berpuasa secara konsisten, melaksanakan ibadah haji, dan menjalankan semua ritual ibadah dengan penuh kesungguhan dan konsistensi. Yang kedua, keteladanan dalam akhlak. Beliau menunjukkan kesabaran, kejujuran, keadilan, kebaikan, kemurahan hati, dan kepedulian terhadap sesama. Beliau selalu bersikap lembut, rendah hati, dan penuh kasih sayang terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, keteladanan dalam kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau memimpin umat muslim dengan kebijaksanaan, keterampilan, dan keadilan yang tinggi. Dan yang keempat, ada keteladanan dalam kesabaran. Nabi Muhammad menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dan tantangan dalam hidupnya. Beliau tetap sabar dalam menghadapi penolakan, penganiayaan, dan kesulitan yang dihadapi dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir ada keteladanan dalam toleransi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat Muslim untuk hidup dalam damai dan toleransi dengan umat beragama lain. Beliau menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang non-muslim, menghormati keyakinan mereka, dan menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan dalam hal agama dan juga budaya. Sekian pembahasan dari saya. Saya bisa dilanjutkan dengan Ahmad Baresi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Saudara Lutfi. Saya akan mempresentasikan bagian kedua, yaitu sifat wajib bagi Rasulullah. Sifat-sifat wajib bagi Rasulullah ada 4. Yang pertama, sidik. Sidik artinya benar. Artinya Nabi Muhammad SAW harus menyampaikan kebenaran. Seorang Rasul tidak akan berbohong. Nabi selalu berbicara kebenaran. Perbuatan dan ucapannya merupakan bentukan isi dari Al-Quran. Yang kedua, ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Artinya orang tersebut harus dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak akan menipu. Ketika berjanji harus ditepati. Jika Anda menerima kepercayaan, Anda harus mengirimkannya. Yang ketiga, ada tablik. Tablik berarti menyampaikan. Seorang Rasul harus mengatakan apa yang harus dikatakan.
Sama halnya dengan Rasulullah, beliau selalu memberikan wahyu dari Tuhan. Beliau tidak menyembunyikan apapun. Yang keempat ada fatonah. Fatonah artinya cerdas. Artinya seorang Rasul harus memiliki kecerdasan yang tinggi saat menghadapi masalah dan tantangan, saat menghadapi cobaan, saat ada tugas ke depan, misalnya bisa terjadi sekaligus, ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Maka taatilah Allah dan Rasulnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 berikut. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amr di antara kamu. Jika kamu berselisih dalam sesuatu, rujuklah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih penting bagimu dan akibatnya lebih baik. Sekian dari saya untuk pembahasan yang kedua. Selanjutnya yang ketiga akan dibawakan oleh Ichwan Riyadi. Tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ahmad Firdaus. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sifat-sifat utama Rasulullah. Yang pertama ada kejujuran. Nabi Muhammad SAW diakui oleh semua orang sebagai al-amin yang dapat dipercaya sebelum dan setelah diangkat sebagai nabi. Kejujurannya yang luar biasa membuatnya dihormati dan dirahmati oleh masyarakat Mekah. Kedua, kebijaksanaan. Nabi Muhammad SAW dikenal kebijaksanaannya yang luar biasa dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan konflik. Dia selalu berpikir secara mendalam sebelum mengambil keputusan dan memberikan nasihat yang bijaksana kepada para sahabatnya. 3. Kesabaran. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kesabaran yang besar dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Dalam menghadapi penolakan dari orang-orang Mekah atau dalam menghadapi kesulitan selama perjalanan hidupnya. Dia tetap sabar dan teguh. 4. Kepemimpinan. Nabi Muhammad adalah seseorang pemimpin yang luar biasa. Dia mampu menginspirasi dan memimpin umatnya dengan bijaksana. Kepemimpinannya didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan cinta kepada umatnya. 5. Kedermawanan. Nabi Muhammad sangat dermawan dan murah hati. Dia sering memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada yang miskin dan tertindas. Kedermawanannya menjadi contoh bagi umat muslim dalam mempraktikkan sikap saling berbagi. 6. Ketakwaan. Nabi Muhammad adalah seseorang hamba Allah yang sangat taat dan bertakwa. Ibadahnya kepada Allah sangat kuat dan dijadikan contoh bagi umat muslim. Dia mengajarkan umatnya untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan selama pemaparan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.